Jadi sebelumnya sudah dibahas mengenai transformasi fasa difusional, kemudian contoh-contohnya, lalu contoh-contoh dari precipitation hardening ya. Nah, di sini sebelum kita mulai ke proses pengintian dari precipitation hardening akan dijelaskan terlebih dahulu antar muka antar fasa ya. Jadi antar satu fasa dan juga fasa yang baru terbentuk saat terjadinya transformasi fasa. Jadi mengapa ini penting? Karena sifat-sifat tadi ataupun proses-proses untuk pembentukan dari fasa baru atau transformasi fasa itu akan bergantung dari bagaimana kondisi dari antar mukanya ya. Nah, ada 3 tipe antar muka, yaitu permukaan bebas dari kristal atau antar muka antara padatan dengan liquidnya ya. Jadi ini biasanya saat proses solidifikasi atau pemadatan ya dari uh, metal cair atau logam cairnya, kemudian nanti dia terjadi proses solidifikasi. Nah, jadi antar mukanya adalah antara padatan dengan cairan. Nah, di sini prosesnya sebenarnya sama dengan yang lain ya. Prosesnya ada pengintian, kemudian pertumbuhan dari padatannya. Nah, tapi di sini uh, proses atau antar muka bebas ini akan dipelajarinya di teknik pengecoran ya. Jadi untuk transformasi fasa itu antar mukanya antara padatan dengan padatan. Nah, yang kedua adalah batas butiran atau grain boundary ya. Jadi dia adalah suatu antar muka yang biasanya sama fasanya, fasa alfa dengan fasa alfa. Jadi grain boundary itu juga termasuk antar muka ya. Jadi ini misalkan fasanya alfa, ini juga fasanya sama. Nah, ini grain boundary itu adalah antar mukanya. Kemudian antar muka antar fasa yang berbeda fasa ya. Misalkan antara antar muka alfa dengan beta, ya ini bisa alfa itu matriksnya, kemudian beta adalah endapannya. Nah, ini adalah antar mukanya. Atau bisa juga antar dua fasa yang berbeda. Nah, ini yang akan dibahas mengenai antar muka antar fasa itu dibagi 3 juga. Jadi ada antar muka yang koheren, antar muka yang semi koheren, dan juga ada antar muka yang tak koheren. Jadi akan dibahas satu-satu ya. Nah, antar muka koheren itu salah satu ciri utamanya adalah dia memiliki struktur kristal yang sama ya. Jadi yang paling utama untuk syarat dia koheren ya antara satu fasa, ini fasa alfanya dan ini fasa betanya, itu dia memiliki struktur kristal yang sama. Jadi kebalikannya ya. Jadi jika ada dua fasa yang memiliki struktur kristal yang sama ya, kemungkinannya dia bisa memiliki antar muka yang koheren. Kemudian yang lainnya juga terdapat kesesuaian kisi antar kedua fasanya di antar mukanya ya. Jadi ini kesesuaian seperti ini ya. Ya dia bisa, walaupun struktur kristalnya sama, karena dia beda fasa berarti dia berbeda komposisi. Dan ataupun juga memiliki kisi yang berbeda ya. Seperti ini, selain komposisinya beda, kisinya juga berbeda, tapi ada kesesuaian kisi antara dua fasanya ini ya. Nah, kemudian tiap atom pada permukaan fasa alfa berhadapan dengan atom fasa beta. Jadi ini selain ada kesesuaian kisi ini, atom-atom yang ada di antar mukanya itu dia saling berhadapan ya dengan atom di fasa beta. Jadi tidak ada yang tidak berhadapan, ada satu. Seperti ini ada dislokasi ya. Itu yang koheren. Nah, antar muka koheren juga dibagi dua lagi. Jadi dia bebas regangan. Jadi itu biasanya tidak ada laktisnya sama ya.
parameter kisi di sini dengan di sini itu hampir sama nantinya, atau juga antarmuka yang koheren teregang. Jadi saat di fasa yang lainnya atau fasa betanya itu terjadi perubahan kisi parameternya atau parameter laktis parameternya ya. Nah itu kan ya biasanya karena atom-atom unsur pemadu atau yang berbeda ini itu ukurannya berbeda dibandingkan atom-atom dari matriksnya ya. Jadi dia bisa lebih, ukuran dia jari-jarinya lebih besar sehingga dia teregang positif ya, atau juga jari-jarinya lebih kecil sehingga dia teregangnya menjadi lebih kecil parameter kisinya. Nah, jadi parameter kisinya itu tidak persis sama di antar mukanya ya. Jadi antar muka di sini dan juga antar muka di sini sehingga antar mukanya juga akan teregang. Kemudian ya ini terbentuk regangan elastis untuk menjaga koherensinya ya. Jadi agar dia tetap koherensi walaupun parameter kisi antar fasa alfa dengan fasa beta itu berbeda, dia ingin tetap menjadi koheren ya, atau mukanya koheren sehingga nanti terdapat regangan elastis. Nah, regangan elastis ini yang akan menentukan berapa energi antar mukanya ya. Jadi ada suatu energi dari antar mukanya ini bisa dikuantifikasikan ya, walaupun memang energi itu kan sulit atau tidak bisa dikuantifikasikannya. Kita bisanya melihatnya itu dikuantifikasikannya dengan membandingkan dengan suatu nilai yang lain sehingga ada satuannya ya. Biasanya satuannya itu adalah joule ya, dalam milijoule ataupun nanti ya satuan dikonversi ke satuan energi yang lain juga sama. Jadi energi persatuan luas dari antar mukanya. Nah ini untuk energi antar muka dari antar muka antar fasa yang koheren itu memiliki energi antar muka yang rendah ya, terutama yang bebas dari regangan ya. Ini contohnya yang antar muka bebas regangan ya, bisa 1 ataupun 20 itu termasuk rendah. Sedangkan yang antar muka koheren karena dia terbentuk regangan elastis untuk menjaga koherensinya, ini maksimumnya 200 ya. Jadi antara 20 hingga 200 itu sudah teregang. Kemudian ini antar muka yang semi koheren, ya biasanya ada satu atom di antar mukanya yang tidak berhadapan dengan fasa yang lain ya, sehingga itu terbentuknya ada dislokasi di sini. Jadi saat terutama ini saat regangan elastisnya itu cukup besar ya di antar mukanya, karena ketidaksesuaian kisinya juga lebih besar, sehingga untuk menahan untuk agar dia tetap koheren ya, jadi dia ingin semuanya dia tetap koheren dengan fasa yang lainnya sehingga regangan elastisnya itu cukup besar, terbentuk dislokasi yang memisahkan antara bagian yang koheren di sini ya. Jadi saat regangannya besar, atom-atom ininya harus berkesesuaian dengan atom yang bawahnya sehingga ada bagian yang tidak berkesesuaian ya. Jadi ada beberapa dislokasi di situ. Nah, sehingga energi antar mukanya itu ditimbulkan oleh regangan elastis tadi ya. Regangan elastis yang cukup besar di sini, lebih besar dibandingkan yang koheren, dan juga ada ditambah dengan energi dislokasinya tadi. Jadi energi yang ada akibat pembentukan dislokasinya di antar mukanya. Sehingga nanti nilai
energi antarmuka dari yang antarmuka antar fasa yang semi koheren itu lebih tinggi ya, di atas 200 sampai 500 milijoule per meter persegi. Ya, jadi ini ciri-cirinya ya. Jadi regangan elastisnya cukup besar dan juga nanti terbentuk ada dislokasi, sehingga ada bagian yang tidak berkesesuaiannya di sininya. Yang ini sudah berkesesuaian. Sehingga disebut semi koheren. Nah, untuk antarmuka tak koheren itu sama sekali tidak ada kesesuaian antara kisinya ya, kisi antara satu fasa dengan fasa yang lainnya. Tentu saja ciri yang paling utamanya ya, kalau tadi antarmuka koheren mempunyai struktur kristal atau kristal yang sama, nah ini kedua kristal fasanya bisa sangat berbeda ya, sehingga di antarmukanya itu tidak ada kesesuaian kisinya atau kesesuaian kisinya juga sangat kecil ya. Nah, ini biasanya juga walaupun kesesuaiannya sangat kecil, tapi di antarmukanya itu dia ingin seperti berhubungan ya, atau dia menjaga agar kondisinya tetap koheren, tapi tidak bisa karena kesesuaian kisinya sangat kecil, sehingga akan lebih rendah energinya bila antarmukanya berada dalam keadaan tak koheren ya. Jadi jika dia ingin menjadi koheren kan akan sangat sulit ya. Ini harus ke sini, ini harus berkesesuaian, sehingga kan energinya yang antarmukanya akan lebih tinggi ya. Sedangkan untuk dia stabil itu energinya harus yang terendah. Jadi dia energi yang lebih rendah itu dalam keadaan dia tak koheren, sehingga nanti antarmukanya ya pasti tidak koheren ya, jika kedua fasanya itu mempunyai struktur kristal yang berbeda, lalu ketidaksesuaian kisinya juga sangat kecil ya. Jadi tidak ada atom-atom yang saling berhadapan seperti itu. Nah, walaupun energinya lebih rendah, tapi dia termasuk tinggi ya. Maksudnya lebih rendah itu dibandingkan dia dalam keadaan koheren. Jadi energi antarmuka yang tak koheren itu lebih tinggi dari semi koheren ya, 500 sampai 1000 milijoule per meter persegi. Nah, kemudian ini contoh-contoh antarmuka antar fasanya ya, terutama untuk di dalam fasa endapan ya. Oh, ini masih contoh dari antarmuka koheren bebas regangan ya, yang strain free coherent interface itu adalah contohnya adalah di bidang, jadi yang tanpa regangan ya, di bidang 111 dari struktur kristal phase center kubik, dan juga di bidang 0001 dari HCP ya. Jadi di bidang padatnya. Nah, tadi sudah disebutkan syarat yang paling utama itu yang koheren itu mempunyai struktur kristal yang sama ya. Nah, tapi kenapa ini struktur kristal yang berbeda? Jadi ini hanya contoh khususnya ya. Jadi struktur kristalnya ada satu contoh bahwa dia struktur kristalnya berbeda, juga dia bisa koheren tapi di bidang yang tumpukannya hampir sama ya, yaitu di 111 di FCC dan juga di 0001 HCP. Jadi bidang tumpukannya yang paling padat. Ya, jadi ini contoh yang perlu juga diingat ya. Jadi biasanya koheren itu harus antar kedua fasanya sama ya, FCC dengan FCC atau HCP dengan HCP. Tapi ini bisa juga dua kristalnya berbeda, tapi di bidang 111 dan 0001 HCP. Nah, ini contohnya adalah di bidang 0001 HCP itu, misalkan tumpukannya seperti ini ya. Ini tumpukan pertamanya yang padatnya, lalu ada tumpukan keduanya ada di
bagian kosong di tengahnya ini. Kemudian di sini juga dilanjutkan ke yang lainnya ya, tumpukan seperti ini. Nah, lalu tumpukan selanjutnya di bagian atasnya itu sama seperti tumpukan yang ada di bagian awal depan ini. Jadi ada di sini ya, di atas bagian ini. Jadi itu untuk yang HCP itu tumpukannya seperti ini. Kemudian bagian ketiganya juga ini jika ini 1, 2, 3, 4 ya, bagian keempatnya itu sama dengan tumpukan yang kedua di sini posisinya ya. Seperti ini jika diputar ya seperti tumpukan ini. Nah, jadi tumpukannya itu dinotasikan bisa A, B, ini tumpukan A, ini B, dan ini tumpukan A lagi, dan ini B lagi ya. Jadi A, B, A, B, atau C, A, atau ya bisa notasi yang lainnya. C, A dengan C, A, 1, 2, 1, 2 itu sama juga ya. Ini hanya notasi saja tumpukan A, ini tumpukan B. Kemudian jika tumpukan di bidang 111 FCC, kalau tadi HCP itu tumpukannya ada di sini ya, sama dengan yang bagian pertamanya. Nah, yang bidang FCC itu tumpukannya ada di sini, di bidang kosong di sini. Jadi tumpukan ini tidak sama dengan tumpukan ke-1 maupun tumpukan kedua. Sehingga tumpukan di sini adalah tumpukan yang baru ya. Jika ini A, ini B, berarti ini C. Jadi seperti ini di tempat ini, dan di tempat ini seperti ini. Nah, lalu tumpukan yang selanjutnya ada di bagian sini ya, yang kosong ini mengisi rongga di sini. Dan ini adalah tumpukan yang pertama tadi. Jadi kembali ke tumpukan A lagi. Seperti ini. Jika diputar ya seperti ini ya. Ini tumpukan A, ini B agak ke sini, ini lebih ke kanan lagi, dan ini kembali ke posisi A lagi. Ini A, B, C, kemudian A lagi. Nah, jadi itu ini ya struktur atau posisi atom FCC ada di pojok kubus dan juga ada di muka kubusnya ya. Nah, 111 itu berarti ini ke sini 1, ke sini 1, dan ke atas 1 berarti bagian yang sini, segitiga ini. Lalu yang bagian tumpukan selanjutnya ya bagian ini ya. Bagian ini, jadi ini A, ini B, ini C. Kemudian ini kembali ke A. Jadi lebih mudahnya dilihat dari sini, sama seperti ini A, ini B, ini C, dan ini A ya. Tumpukannya nanti jika secara 3 dimensinya akan menjadi seperti ini. Seperti Anda menumpukan bola-bola ataupun buah jeruk ya. Seperti ini juga bisa. Jadi bisa tumpukannya FCC ataupun HCP ya. Nah, ini seperti ini jika dilihat dari atas. Nah, jadi kembali ke sini contohnya adalah yang stabil di suhu kamar itu FCC copper ya. Yang lainnya juga ada, mungkin AL juga sama yang stabil di suhu kamar. AL ya, logam-logam yang lain. Lalu yang HCP ini contohnya SI ataupun kobal atau yang lainnya ya. Nah, intinya memang dia bisa menjadi koheren jika dia antar mukanya adalah di bidang 111 ini dan juga 0001 HCP. Jadi seperti ini ya. Jadi tumpukannya kan seperti tadi ya, kalau dilihat dari atas di bagian ininya dan ini itu hampir sama. Jadi tumpukannya yang HCP itu AB, AB, ya kembali dari B ke A itu seperti tumpukan ini kan. Jadi tidak ada antar mukanya ya seperti kelanjutannya dari tumpukan HCP, tapi ini tumpukannya menjadi ABC, ABC ke sana. Nah, sehingga energi antar mukanya
itu biasanya dinotasikan gamma ya, ataupun kadang juga sigma ya. Itu sama saja, yang jelas ini energi antarmuka dan biasanya dituliskan ada antara kristal FCC dan juga HCP seperti ini. Nah, itu bisa sangat kecil ya, karena regangannya juga relatif lebih kecil, karena di sini unsurnya juga unsur unsur murni ya. Jadi dibandingkan paduan ya, nanti regangannya akan lebih tinggi, energi antarmukanya akan sedikit teregang. Nah, jadi itu untuk contoh-contohnya ya, dan juga tadi kondisi-kondisi atau ciri-ciri antarmuka ya. Nah, jadi ini mereview sedikit lagi. Jadi kondisi yang membuat endapan suatu antarmuka memiliki koherensi dengan fasa matriks atau fasa lainnya. Tadi ya harus diingat bahwa yang paling utama adalah struktur kristalnya sama ya. Akan tetapi ada juga satu contoh yang tadi struktur kristalnya berbeda FCC dan HCP, tapi di arah atau bidang tertentu ya. Bidang 111 FCC dan juga 0001 HCP. Ini kemudian kondisi yang lainnya ya. Kesesuaian kisi tiap atom berhadapan, dan juga kalau strain free berarti tidak ada regangan di situ. Parameter kisinya hampir sama, tidak terlalu berbeda jauh. Kalau ini parameter kisinya tidak persis sama, sehingga dia ada regangan elastisnya. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke endapan yang terbentuk ya. Jadi endapan tadi juga ada antarmukanya, dan antarmukanya juga sama, ada koheren, semi koheren, dan juga inkoheren. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum lanjut. Saya lanjutkan saja ya, karena ini hampir mirip dengan yang tadi, ya ini sebelumnya sudah dibahas. Nah, jadi bagaimana dengan antarmuka, antar fasa dari endapan penguat di sini ya. Antarmukanya ini sudah sama, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ini adalah untuk yang koheren ya. Dia full koheren karena dia regangannya juga kalau di gambar ini hampir sama ya. Parameter kisi dari sini dan juga parameter kisi di sini itu sama. Sehingga disebutnya endapan yang koheren sepenuhnya atau full koheren precipitate. Yang ini biasanya karena diameter atom dari unsur pemadunya itu lebih besar ya dibandingkan jari-jari ya, jari-jari atau diameter jari-jari dari atom matriksnya, sehingga dia akan ada regangan saat dia membentuk endapan. Nah, regangannya ya jika lebih besar ya menjadi seperti ini, ataupun jika lebih kecil menjadi mengecil ya, mengecil menjadi seperti ini, mengecil di sininya dibandingkan yang ada di sini. Di bagian sininya. Kira-kira. Nah, jadi koheren teregang ya, strain koheren precipitate. Kemudian yang ini adalah contoh yang endapan tak koheren ya. Jadi bisa struktur kristalnya itu berbeda atau sama sekali tidak ada kesesuaian kisi di semua daerah ya. Jadi dia ini dalam bentuk 3 dimensi juga sama ya. Jadi bagian sini, bagian ke atas, depan, belakang juga sama. Nah, ini adalah contoh yang endapan semi koheren atau partial koheren precipitate-nya. Nah, jadi kalau kita perhatikan antara kedua ini ya,
kedua ini sebenarnya kalau secara sekilas itu hampir sama ya. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaannya ya? Nah, jadi kalau kita lihat secara lebih besar ya, di bagian sini, di bagian atas ya, ini semuanya ada kesesuaian kisinya ya, kesesuaian atau antara atom di sini dan juga atom di sana itu saling berhadapan juga. Yang berbeda kan hanya dia di sini lebih teregang, di sini lebih yang bagian atasnya lebih teregang ya. Jadi untuk bagian yang horizontal memanjang ini adalah antar mukanya dia koheren teregang ya. Nah, tapi di bagian lainnya, di bagian ini contohnya, ini tidak ada kesesuaiannya uh, dengan matriksnya ya. Endapan ini tidak berkesesuaian seperti ini. Jadi di bagian lainnya dia memiliki antarmuka yang inkoheren, sehingga yang semi koheren itu seperti ini, seperti itu ya. Jadi ada bagian yang koheren teregang, ada bagian yang koheren, ada juga bagian lain yang inkoheren antar muka atau luas area ya. Ini kan segala 3 dimensi, jadi dari sini ke bagian sana belakangnya adalah dia koheren. Tapi yang bagian sini itu dia antar mukanya inkoheren. Nah, jadi tentu saja ini kan memiliki energi antar muka yang berbeda ya. Gamma yang koheren itu lebih kecil, gamma yang inkoheren juga akan lebih tinggi ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi ke pertumbuhan dari endapan ini ya. Nah, jadi nanti akan dijelaskan mengapa pertumbuhannya atau bentuknya itu memanjang ke pertumbuhannya ke sana ya, dibandingkan dia pertumbuhannya ke sana. Jadi akan endapannya akan membentuk memanjang atau seperti batangnya. Nah, ini contoh-contoh antar muka fasa endapannya tersebut ya. Jadi ini tadi jenis-jenisnya, ini contoh-contohnya, terutama di paduan yang sudah dibahas ataupun yang sebelumnya dibahas, yaitu paduan aluminium ya. Jadi hari kemarin juga sudah sempat dibahas bahwa fasa endapan paduan AL itu adalah endapan delta ini ya, yaitu AL2CU atau CuAl2. Nah, itu adalah fasa yang stabilnya sesuai dengan yang ada di dalam diagram fasa kesetimbangannya. Nah, sebelum terbentuk fasa yang stabilnya ini, biasanya terbentuk fasa-fasa transisinya ya, yaitu TP zone dan lainnya. Jadi dengan aging semakin lama dia akan, waktu aging yang semakin lama ya, lalu di temperatur aging tertentu, ya dia lama-kelamaan akan mencapai kondisi yang paling stabilnya, yaitu endapan dari delta theta ya, theta Al2Cu. Nah, jadi ini yang paling stabilnya ya. Jadi kalau ini paling stabil berarti yang ini adalah zona-zona transisinya atau disebutnya itu metastabil ya. Dia stabil tapi ada bentuk yang lebih stabil lagi. Jadi misalkan contohnya kan ya mungkin secara gampangnya ada sebuah balok ya. Jika dia berdiri seperti ini, dia kan berarti dalam keadaan stabilnya ya. Jadi dia tidak akan berubah posisinya atau jatuh berbeda posisinya. Nah, jadi itu keadaannya stabil tapi dia metastabil karena ada bentuk lain yang lebih stabil lagi. Contohnya seperti ini. Ini lebih tahan kestabilannya dibandingkan yang ini ya. Jadi ini bentuk yang stabilnya. Nah, jadi kalau ada dorongan ke sini ya,
akan ke stabilnya. Jadi yang bentuk metastabilnya ini lama-kelamaan atau dia akan berusaha untuk mencapai fase yang lebih stabilnya. Nah, untuk mencapai yang lebih stabilnya dibutuhkan dorongan ya, ataupun ada energi bariernya kan. Jadi tergantung sel titik beratnya di mana, ya dia akan bergerak ke sana itu saat energi bariernya itu terlampaui. Nah, energi barrier di sini ya untuk paduan ini berarti ada aktivasi atom-atomnya ya untuk berdifusi itu dengan dinaikkan temperaturnya. Nah, jadi kenapa terbentuk endapan ini karena energi barrier untuk mencapai zona-zona transisi itu lebih rendah dibandingkan harus mencapai fase stabilnya ya. Jadi nanti terbentuk terlebih dahulu zona-zona transisi ini. Nah, lalu zona transisi yang pertama itu GP zone atau Guyener-Preston, ini yang menemukannya ya, atau yang pertama kali melakukan karakterisasinya ya. Karena kan sebelumnya juga sempat dibahas bahwa penyebab dari atau alat untuk mengidentifikasi fase endapan yang terbentuk itu kan baru ditemukannya setelah proses edge hardening-nya itu ditemukan ya. Nah, jadi sebelumnya kan proses edge hardening itu bisa meningkatkan kekuatan tapi tidak diketahui penyebabnya itu apa ya. Nah, ini baru diketahui penyebabnya setelah ditemukan alat mikroskopinya. Nah, ini yang pertama melihat yang paling awal zona transisi ini adalah Guyener-Preston, sehingga zonanya itu disebut dengan nama yang menemukannya. Nah, ini seperti ini, jadi intinya zona GP zone ini hanya apa ya, semacam clustering dari atom-atom unsur-unsur pemadunya itu ya. Jadi saat awal atom-atomnya itu awalnya kan tersebar di dalam matriksnya dalam keadaan lewat jenuh. Nah, setelah energi aktivasinya cukup, atom-atom berdifusi membentuk suatu klaster ya, atau atom-atomnya berkumpul seperti ini. Nah, itu biasanya untuk Al dengan dipadu dengan Cu itu bentuknya seperti pelat ya, pelat kemudian memanjang ke belakang, ataupun untuk AlAg itu bentuknya membulat bola ya, atau ya seperti kubus, tapi ini jika dilihat dengan elektron mikroskop itu membulat ya, sphere atau tiga dimensinya itu bola. Lalu ini Al, Cu, dan Mg itu membentuk seperti batang atau rod. Nah, ini tergantung bentuknya ya seperti ini ya. Untuk yang ini itu karena perbedaan dari jari-jarinya ya, jari-jari antara Al dengan Cu, Al dengan Ag itu ada berapa rentang jari-jarinya sehingga membentuk pelat ataupun dia membentuk bola atau sphere. Nah, kemudian ya ini zona yang terbentuk adalah koheren ya. Jadi koheren antara endapan dengan fasa matriksnya. Jadi karena dia masih awal, zonanya dia ya strain atau regangannya itu tergantung dari perbedaan jari-jari atomnya tadi. Kemudian GP2 zone ataupun theta double accent ya. Dengan semakin lama waktu aging ya dia atom-atomnya itu akan banyak yang berkumpul ke sini ya. Jadi membentuk endapan yang lebih besar, yang lebih stabilnya kadang disebut GP2 zone karena yang ini disebutnya GP1 zone ya. Tapi kadang juga langsung sebagai theta double accent. Kemudian ya makin lama makin banyak ya atom-atom yang berdifusi ke sini membentuk endapan yang semi koheren. Jadi endapan semi koheren di bidang 001. Jadi bagian
Di sini tidak terlalu jelas ya, nanti akan ada gambar yang lebih jelas lagi. Jadi semi koheren satu bagian itu koheren, di bagian ini dia inkoheren ya. Jadi bidangnya kalau di kristalnya di bidang 001. Kemudian endapan yang paling stabilnya itu theta Al2Cu itu endapannya sama sekali inkoheren ya, tidak berbeda dengan fasa matriksnya, terutama karena memang strukturnya juga sudah memiliki struktur kimia yang tertentu ya, Al2Cu ini. Jadi dua atom dua atom Al dan juga satu atom Cu ya komposisinya. Jadi 2/3-nya itu adalah Al. Kalau ini kira-kira satu atom Cu ataupun satu atom Al, atau 50% Al 50% Cu. Nah, sehingga saat terbentuk ini dia struktur kristalnya menjadi lebih besar ya di sini, dan juga tidak ada kesesuaian dengan fasa matriksnya, sehingga menghasilkan endapan yang inkoheren. Nah, jadi semakin lama waktu aging, dia akan semakin kehilangan dari koherensinya ya, atau koherensi loss disebutnya. Jadi yang asalnya koheren, kemudian ini masih koheren di semua sisi, menjadi inkoheren di satu bidang, nanti menjadi semuanya adalah fasa yang inkoheren. Nah, sebelumnya juga sudah dibahas ya, jika kekerasannya itu akan meningkat saat dia membentuk GP zone ya. GP zone masih dengan semakin lama waktu aging ya semakin besar ukurannya, tapi masih lebih rendah. Dia akan semakin lebih tinggi saat mencapai atau membentuk struktur yang delta theta aksen ya, itu yang semi koheren. Kemudian dia akan turun karena terjadi pengkasaran ya, terutama setelah dia mencapai fase stabil. Jika waktu agingnya itu dia terus dilakukan ya, dia akan mengkasar. Jadi dibagi dua, yang ini adalah bagian dari pertumbuhan endapan, dan bagian ini adalah terjadi pengkasaran endapan atau overaging atau coarsening ya. Nah, ini adalah kekuatan puncaknya. Jadi yang terjadinya itu saat dia sudah mencapai struktur yang semi koheren ya, semi koheren, dan juga sudah terdistribusi merata. Tapi jika waktu agingnya terus dilanjutkan ataupun saat pemakaiannya di temperatur tinggi ya, dia akan terjadi coarsening. Jadi ukuran endapan yang tidak merata misalkan di sini, nah atom yang kecilnya itu dia akan endapan yang lebih kecil, nanti atom unsur pemadunya itu akan berdifusi ke endapan yang lebih besar, sehingga nanti dia akan semakin kecil dan hingga akhirnya hilang ya. Jadi kalau asalnya jarak antar endapannya seperti ini, nanti jika saat ini hilang, jarak endapannya akan menjadi lebih renggang ya, lebih luas. Nah, kekuatannya itu kan tergantung dari bagaimana dia menahan pergerakan dislokasi ya. Jadi kekuatannya itu berbanding terbalik dengan jaraknya ini. Jadi saat terjadi coarsening, jarak antar endapannya menjadi lebih renggang, sehingga kekuatannya dia akan menurun ya, menurun di sini. Jadi bandingkan ini dan sini ya lebih tinggi, masih lebih tinggi yang ini. Kemudian ini fasa endapan di paduan super nikel ya. Jadi sudah dibahas bahwa fasa intermetalik gamma aksen atau gamma prime Ni3Al itu memiliki struktur kristal FCC ya. FCC juga, kemudian ini FCC juga. Sehingga jika struktur kristalnya sama, jadi kemungkinan dia
adalah endapan koheren ya. Dan ya ini memang endapannya koheren, nanti ada sedikit regangan, itu tergantung dari unsur-unsur apa saja yang tersegregasi ya atau berdisosiasi dengan gamma prime di sini. Kemudian ada juga endapan yang lain ya. Jadi yang penguat juga, yaitu endapan karbida. Jadi paduan super nikel juga ada unsur-unsur karbonnya, terutama untuk membentuk karbida-karbida di batas butiran ya. Jadi untuk yang polikristalin yang bukan single kristal ya, memang batas butirannya itu menjadi bagian yang terlemahnya ya, tapi bisa juga diperkuat dengan adanya karbida yang terbentuk di batas butiran ini. Nah, endapan yang karbida ini yang ada di batas butiran itu strukturnya tidak koheren ya dengan fasa matriksnya. Jadi struktur kristalnya berbeda dengan yang nikelnya, yang gamma ini. Ya hampir semua fasa endapan karbida itu strukturnya berbeda ya, sehingga dia tidak koheren. Kemudian ada lagi satu lagi fasa intermetalik ya, disebutnya gamma prime atau gamma double prime, gamma double prime, gamma double aksen, Ni3, Nb ya. Nah, strukturnya adalah body center tetragonal ya. Jadi ini sebenarnya seperti dua phase center kubik yang bertumpuk ya, bagian sini dengan bagian atasnya, tapi dilihatnya adalah atom niobiumnya ya. Itu niobiumnya ada di sini dan di sini, kemudian ada di tengah dari kubiknya ya, atau body center tetragonalnya, dan ini di pojok-pojoknya. Jadi body center tetragonal karena ini bagian ke atasnya lebih tinggi ya, atau lebih besar. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, untuk unsur-unsur yang lain yang tadi ya, dia akan berpengaruh terhadap regangannya itu ya, tergantung dari jari-jari di sini, perbedaan dari parameter visi unsur-unsur yang ada di situ. Karena selain Al itu juga bisa posisi atom Al-nya ya. Posisi atom Al-nya kan ada di pojok-pojok kubusnya ya, di sini, kubus-kubus di situ. Nah, itu juga bisa digantikan atom lain, misalkan Ti atau juga tantalum. Nah, jadi jika ada unsur titanium dan tantalum, yaitu juga dia bisa berperan menggantikan atom Al menjadi fasa endapan gamma prime. Nah, ini juga sama, Ni3 bisa niobium ataupun yang lain ya, vanadium kalau tidak salah. Nah, kemudian sama juga ya, untuk fasa intermetalik juga akan mengalami perubahan ya, terutama koherensinya ya dengan waktu aging yang semakin lama ya. Nah, lalu biasanya ini pertumbuhan dari, atau kalau jika fasa intermetalik Ni3Al itu dia langsung menjadi Ni3Al-nya ya, jadi tidak terbentuk fasa-fasa transisi seperti yang aluminium ya. Jadi ini sudah dalam keadaan membulat. Ini itu adalah Ni3Al ya. Nah, biasanya karena paduan super Ni juga itu kan ada generasinya ya. Generasi pertama, kedua, ketiga. Nah, generasi awalnya itu biasanya ya bentuknya masih membulat seperti ini ya. Dan ukurannya masih kecil-kecil. Nah, lalu untuk generasi yang selanjutnya yang lebih advance itu bentuknya sudah kubikal seperti ini. Bentuknya kubikal, lalu fraksi volumenya lebih besar ya, sehingga kelihatannya memang yang kubikalnya itu lebih besar volumenya ya. Ya memang
lebih besar, kira-kira untuk yang paling kuatnya itu sekitar 65%-nya. Jadi lebih besar dari gamanya. Tapi yang kubiknya ini adalah gamma aksennya, dan yang ini yang selain dari itu adalah gamanya ya. Jadi fasa matriksnya. Nah, itu juga akan terjadinya tergantung dengan ketidaksesuaian kisinya ya. Tadi antara gamma aksen dengan gamanya. Nah, ini kira-kira ketidaksesuaian kisinya delta ini ya. Jadi perbedaan laktis parameter di matriks dan juga di Ni3Al-nya itu sangat kecil ya. Kecil 0,05% itu, sehingga nanti endapannya itu berbentuk bola atau sphere seperti ini ya. Bulat-bulat kalau dia dalam 2 dimensi pengamatan mikroskop elektron ya. Lalu endapan yang fraksi volumenya lebih besar membentuknya biasanya kubikal ya, karena dia ketidaksesuaian kisinya itu lebih besar antara 0,1% dengan 0,5%. Nah, tapi dia masih endapannya koheren ya. Nah, lalu jika ini yang mengakibatkan penguatannya yang paling optimal ya. Jadi dibandingkan yang ketidaksesuaian kisinya kecil, yang ketidaksesuaian kisinya lebih tinggi, itu ada regangannya, itu mengakibatkan penguatan yang lebih optimum. Nah, kemudian ini setelah waktu agingnya ya. Jadi sama juga, mungkin untuk ini bentuknya membulatnya lebih besar ya. Ada lebih besar, ada juga yang kecil, ada yang ini ya. Jadi terjadinya pengkasaran atau dengan waktu aging lebih lama itu prosesnya sama ya. Jadi yang kecil itu akan lebih rarut dan membentuk endapan yang lebih besar. Nah, ini contohnya mungkin dari sini saja ya. Karena ini kan untuk generasi yang pertama, kedua, ini generasi yang ketiga itu fraksi volumenya lebih besar. Nah, untuk yang fraksi volumenya lebih besar, ini coarseningnya ya. Ini coarsening untuk yang membulat ini hampir sama seperti yang AL. Nah, untuk yang fraksi volumenya lebih besar kan karena dia sudah volumenya sudah besar ya, strukturnya kubikal, jadi tidak seperti ini coarseningnya ada yang rarut, kemudian ada yang membesar, tapi dia akan memanjang ya, seperti ini. Jadi ini yang panjang-panjang ini itu adalah dia gamma aksennya. Jadi untuk kumpulan ya, coalescence namanya. Jadi membentuk seperti ya plat memanjang sini. Jadi bergabung antara endapan ini dengan endapan ini dan ini. Nah, itu saat waktu agingnya lebih lama atau saat dia pemakaiannya di temperatur tinggi ya. Karena kan pemakaian di temperatur tinggi ya, dia lebih mudah untuk berubah struktur dari fasa endapannya. Nah, itu ketidaksesuaian kisinya lebih besar, lebih dari 1,25 ya. Di sini karena terjadi coarsening ya, kekuatannya akan lebih rendah atau menurun ya. Setelah mengalami puncak, dia akan turun. Terjadi pengkasaran partikel ya. Ini pengkasaran partikelnya membentuk plat memanjang atau ya seperti plat-plat ya, gabungan antara gamma prime di sini. Jadi itu untuk yang endapan yang fraksi volumenya besar ya. Nah, ini sama juga, jadi kehilangan koherensi dengan semakin lama waktu agingnya. Ini jika waktu agingnya overaging ya, terjadi overaging atau pemakaiannya di temperatur tinggi. Nah, ini ya mereview juga bagian sebelumnya, jadi contoh-contoh fasa endapan
koheren dan tak koheren, ya ini sudah ya. Yang koherennya adalah gamma prime dan gamma double prime. Yang tidak koherennya adalah endapan yang karbidanya ya. Untuk struktur yang lainnya, ya endapan yang pentingnya ada 3 itu ya. Karbida di batas butiran, gamma prime atau gamma double prime ada di butirannya itu. Kemudian yang kedua, mana yang lebih kuat ya antara yang terdapat regangan pada kristal matriksnya ataupun yang tidak ada regangan. Ya, kira-kira mana yang lebih kuat ya? Tadi sebenarnya sudah sempat dibahas ya. Ya, jadi antar di sini, ini dan ini, mana yang lebih sebenarnya yang ini ya, antara yang koheren di sini dan juga koheren di sini ya. Yang ada regangannya ataupun yang tidak ada regangannya. Ya, ada yang bisa menjawab atau kira-kira mana yang lebih kuat atau mana yang lebih menahan dislokasinya ya? Menahan pergerakan dislokasi dari sini. Yang incoherent, Pak, kayaknya. Iya, tapi yang di sini yang dibandingkan antara yang koheren yang tanpa regangan dan tanpa yang ada regangan. Yang ada regangan. Oh, gitu. Ya, yang ada regangan ya. Karena dia juga ada regangan ini juga akan menjadi penguat yang lain ya, dan juga dia lebih tahan terhadap pergerakan dislokasi. Nah, yang ya ada dengan yang di sini ya lebih regangannya lebih besar ya atau ketidaksesuaian kisinya. Selanjutnya, ya sebelum ke pengintian, nah jadi sudah ya, jadi apa antar muka dari atau energi antar muka dari fase endapannya sudah dibahas. Nanti akan digunakan dalam proses dari pengintian ya untuk perhitungan seberapa cepat ataupun mudah atau tidaknya dia terjadi proses pengintian. Jadi endapan yang koheren atau inkoheren itu tadi nanti akan berpengaruh terhadap proses yang ada dalam precipitation hardening. Jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, jadi ada 3 tahapan proses dari precipitation hardening ataupun proses perakuan panasnya disebut edge hardening ya. Nah, yang pertama kan saat awal dia setelah di solution treatment di daerah satu fasa alfa, kemudian didinginkan dengan cepat, dia dalam keadaan alfa aksen atau super saturated ya. Jadi atom-atom CU-nya masih belum mempunyai kesempatan untuk berdifusi, tapi dia sudah berada dalam keadaan 2 fasa ya, antara alfa dengan beta. Nah, berarti dia dalam keadaan lewat jenuh. Nah, untuk agar dia lebih mudah berdifusi ya harus ada aktivasi termal sehingga atom CU-nya itu akan bisa berdifusi membentuk endapan beta. Nah, jadi tahap yang pertama itu adalah pengintian atau nukleasi dari endapan beta tadi ya. Yang pertama yang paling mudah ya terbentuk clustering seperti ini. Jadi GP zone, atom-atom CU-nya itu akan berkumpul membentuk suatu cluster seperti ini. Nah, setelah ini terbentuk ya dia akan tumbuh ya
semakin lama kan semakin besar ya intinya itu. Tapi dia masih berupa inti ya. Jadi inti dari endapan GP John-nya ini. Nah, ini nanti akan ada suatu istilah yaitu inti kritis ya. Jadi inti kritis itu adalah ukuran yang dibutuhkan agar dia agar dia bisa tumbuh menjadi endapan ya. Jadi tahap yang kedua itu adalah pertumbuhan partikel. Jadi akan endapannya itu akan menjadi lebih besar ya. Nah, inti kritisnya itu akan menentukan, jadi tergantung berapa ukuran inti kritis yang harus dicapainya ya. Jika ukuran intinya itu lebih besar dari inti kritis, dia akan tumbuh. Tapi jika ukuran inti kritis, inti yang lainnya itu lebih rendah daripada inti kritis, itu akan karut kembali ya. Jadi karut kembali tidak sebagai solution ya, larutan padatnya, unsur pemadunya itu. Nah, ini kalau misalkan bentuknya membulat ya, inti kritisnya nanti dilihatnya dari jari-jari kritisnya, ataupun untuk yang kubikal itu dilihat dari panjangnya saja. Nah, jadi jika dia lebih kecil dari inti kritis ya, dia akan semakin lama semakin mengecil dan juga akan karut ya. Tapi jika lebih besar, dia akan menjadi tumbuh seperti ini. Jadi asalnya kecil, ini akan menjadi lebih besar. Nah, pertumbuhannya ya ini seperti ini ya kira-kira, tapi nanti setelah dia pada akhir proses pertumbuhan partikel itu akan ada ukuran yang lebih besar dan lebih kecil ya dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi ada perbedaan ukuran atau antar mukanya ya, lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi setelah itu ya atom-atom unsur ini kan semakin ke sini dia akan berusaha menjadi yang paling stabilnya ya, yaitu mencapai energi bebas Gibbs yang paling negatif. Nah, yang paling negatif itu yang ukurannya atau volumenya itu lebih besar, sehingga yang ini itu akan berusaha menjadi volumenya lebih besar ya. Atom-atom unsur Cu yang ada di sekitar di sininya itu akan berdifusi ke yang volumenya lebih besar lah intinya, sehingga nanti ukuran dari ini akan semakin mengecil karena berdifusi ke sini, dan ini akan menjadi lebih besar. Nah, ini akan menjadi lebih besar seperti ini ya. Nah, jadi kalau awalnya ada di sini yang lebih kecil, ya kekuatannya itu sebanding dengan jarak R di sini, dan ada di sini setelah ini hilang, jaraknya menjadi ini, ya kekuatannya akan berkurang dengan terbentuknya terjadinya coarsening atau pengkasaran partikel ya. Ukurannya menjadi lebih besar. Nah, kemudian pengintian atau nucleationnya itu dibagi dua ya. Ada pengintian homogen, kemudian ada juga pengintian heterogen. Nah, untuk membedakannya itu yang pengintian homogen itu terjadi selain pada cacat kristal atau defeknya. Sedangkan yang heterogen itu terjadi atau pengintiannya itu dimulai dari adanya cacat kristal. Cacat kristalnya itu yang batas butiran dan dislokasi tadi ya. Vakansi juga sama, itu cacat-cacat atau permukaan bebas yang lain. Nah, jadi jika seperti ini ya, yang homogen itu ada di dalam butirannya di sini ya. Jadi selain di cacat kristalnya. Kemudian jika pengintian heterogen itu ada di mulainya di sini, di cacat di batas butiran, ataupun jika ada dislokasi seperti ini, yaitu pengintiannya ada di situ mulainya. Nah, jadi itu yang membedakannya ya.
Jadi ada pengintian homogen dan juga pengintian heterogen. Ya ini nanti yang akan menjadi parameternya adalah ukuran atau inti kritis dari endapan betanya itu ya di dalam matriks alfanya ini. Nah ini akan ditinjau bagaimana caranya untuk membentuk inti kritis ini ya. Jadi secara termodinamikanya itu akan dilihat dia mudah atau tidak untuk membentuk inti kritisnya ya. Nah, jadi dengan temperatur tertentu ya biasanya kan termodinamika dilihat dari temperaturnya ataupun energi bebasnya ya. Dan jadi dilihat nanti apakah dia mudah atau tidak untuk membentuk inti kritis. Kemudian secara kinetikanya dengan lajunya ya atau kecepatan pengintiannya itu bisa dilakukan atau tidak. Kedua hal ini ya sangat penting, jadi baik secara termodinamika maupun secara kinetika ya dia harus mempunyai laju atau kecepatan yang optimum ya. Nah ini bagaimana cara mendapatkannya ataupun perumusannya seperti apa, ini akan dijelaskan selanjutnya ya. Modul 5, tapi ini karena masih ada waktu jadi kita lanjutkan saja, tapi sebelum ke sana mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada kayak Pak. Ya, ya jadi di sini kita akan melihat secara termodinamika dulu ya, baru minggu depan itu secara kinetikanya. Nah jadi yang kita bahas dulu pengintian homogennya ya, karena pengintian heterogennya itu penurunannya hampir sama dengan pengintian homogen, akan tetapi dia pengintiannya lebih mudah dibandingkan pengintian homogen ya, sehingga nanti ada faktor pengalinya yang mengakibatkan dia lebih rendah nilainya. Ya nanti itu akan dibahas, jadi secara termodinamika tadi apakah dia mudah atau tidak membentuk inti kritis ya. Jadi jika ukurannya lebih rendah dari inti kritis ya dia tidak akan tumbuh ya. Jadi dia akan mengecil dan kemudian larut kembali. Nah jadi kita inginkan dia energi bebasnya yang stabil ya atau yang lebih rendah. Nah, nanti ada proses pengintian itu akan mengakibatkan terjadi perubahan energi bebas. Energi bebasnya itu bisa dari suatu tahapnya itu bisa berkontribusi positif ataupun dia berkontribusi negatif. Jadi dia positif itu artinya memperlambat atau menahan dari proses pengintiannya, negatif itu mempermudah proses pengintiannya. Nah ini yang pertama adalah pembentukan suatu volume tertentu ya, volumenya adalah V dari fasa endapan beta. Nah ini contohnya matriks alfa, kemudian terbentuk volumenya, ini contohnya adalah bentuknya bisa bermacam-macam ya, tapi bentuk yang paling mudah adalah endapannya dari fasa betanya adalah bola seperti ini. Nah jadi dengan terbentuknya volume ini, intinya ini ya, ini masih berupa inti. Nah terdapat energi bebas dari volume atau kadang disebut juga energi bebas pengintian ya. Nah ini disebut energi bebas volume karena dia dikalikan dengan volumenya atau ini. Ini kadang juga disebut energi bebas dari pengintiannya. Lalu bernilai negatif ya, dia berkontribusi negatif karena dengan adanya ini ya sudah terbentuk inti tadi. Nah kemudian yang kedua dengan pembentukan antarmuka antara fasa matriks dengan fasa baru ya. Jadi dengan terbentuknya endapan dengan volume ini ya pasti akan terbentuk antarmuka baru ya. Asalnya kan tidak ada seperti ini, dengan adanya endapan ya
ada antarmuka yang terbentuk di sini ya, yang menyelimuti dari bolanya ya. Jadi ini kalau 2 dimensinya ya ini antarmukanya, tapi kalau 3 dimensinya berarti di seluruh permukaan dari bolanya itu adalah antarmukanya. Nah, itu yang akan berkontribusinya positif ya, sehingga dia akan ya semacam yang memperlambatnya ya, proses pengintiannya itu adalah dari energi antarmukanya dikalikan dengan luas areanya ya. Luas areanya ini ya untuk bentuk volume bola ya, dia selimut dari bolanya. Kemudian yang ketiga ya, biasanya kan ada terbentuk kegangan ya. Kegangan seperti yang tadi dibahas, saat terbentuknya yang koheren ya, dia juga bisa terbentuk kegangan di sekitar antarmukanya ya. Terutama jika jari-jari atom unsur pemadunya itu berbeda dengan jari-jari atom dari matriks alfanya. Kegangannya bisa seperti ini, mengkerut ataupun inkoheren ya. Inkoheren juga bisa. Nah, jadi dia akan ada kegangan misfit, delta G, strain ya, atau kegangan di sini S, strain. Kemudian dia juga berkontribusi positif, nah jadi dikalikan dengan volumenya ya, karena kegangannya ya sebanding dengan volume dari fasa betanya itu. Ya, kemudian dijumlahkan totalnya ya, baik itu yang positif maupun negatif, itu akan didapatkan energi bebasnya, delta G-nya. Seperti ini. Kemudian ya kita menganggap tadi intinya adalah bola dengan jari-jari R, sehingga volumenya volume bola, A-nya itu adalah luas dari selimut bola, luas permukaan bola. Kemudian mengabaikan variasi gamma itu berarti ya, karena kan kita sudah memisalkannya bola ya, tapi misalkan jika ada endapannya itu berbentuk semi koheren seperti ini ya. Jadi antarmuka di sini itu dia koheren, di sini inkoheren, sehingga kan nanti gamanya itu berbeda ya. Sehingga A-nya itu juga harus dikalikan yang bagian yang koheren dan juga yang bagian inkoheren. Jadi ada A1, gamma 1 atau gamma yang koheren, ada A2 dan gamma yang inkoheren. Nah, karena di sini kita sudah memisalkannya intinya adalah bentuk bola, jadi gamanya juga hanya ada 1 ya. Jadi tidak ada variasi dari gamma. Nah, kemudian ya kita gabungkan ya antara volume ini, kan ini sama ya, volume bolanya keluar, sehingga nanti delta GS dikurangi dengan delta GV ditambah A gamma ya. Nah, ini adalah volumenya, minusnya kita keluarkan, jadi minus volume bola 4/3 VR pangkat 3. Dan seperti ini ditambah dengan 4 VR kuadrat gamma ya. Jadi ininya positif, yang ininya menjadi negatif ya. Minus delta G S seperti itu. Kemudian A itu adalah luas permukaan bola 4 VR kuadrat. Kemudian jika kita gambarkan delta G, perubahan energinya terhadap jarak ya, jarak ataupun ukuran dari intinya. Nah, itu yang ada positif dan negatif. Jadi ini bagian yang positifnya, seperti ini yang bagian negatifnya, seperti ini akan berkurang. Kemudian yang ini adalah bagian yang 4 VR kuadrat gamanya jika dialurkan terhadap R ini ya, jari-jari ini. Kemudian setelah dijumlahkan, dia akan bentuknya seperti ini ya. Jadi dia akan
naik dulu, baru setelah mencapai titik puncaknya dia akan turun. Nah, jadi titik puncak di sini juga bisa disebut sebagai delta G bintang ya. Delta G bintang itu adalah energi barrier yang dibutuhkan untuk pembentukan inti kritis. Jadi untuk membentuk inti kritis itu ada energi barriernya ya, atau energi penahan yang harus dilampaui agar membentuk inti kritis, yaitu sebesar ini kira-kira. Jadi dibutuhkan ya semacam energi aktivasinya ya, agar dia bisa membentuk inti kritis. Jadi ini halangan yang halangan untuk membentuk inti kritis. Jadi setelah melewati halangan ini ya dia otomatis akan secara termodinamika langsung membentuk inti kritis. Nah, tapi setelah di sini ya dia akan sulit ya terbentuk inti kritis. Jadi lama-kelamaan ya dia akan semakin mengecil dan kemudian larut kembali. Jadi ini adalah yang di bawahnya adalah air kritis ya. Jadi inti ukuran dari inti kritisnya yang dibutuhkan agar dia terjadi pertumbuhan endapan. Nah, jadi dengan semakin kecilnya delta G bintang ataupun ukuran kritisnya yang dibutuhkannya itu semakin rendah, itu artinya proses pengintiannya lebih mudah ya. Nanti pertumbuhan endapannya juga akan lebih mudah. Nah, bagaimana cara mencari delta G bintang dan air kritis dari persamaan di atas di sini ya. Jadi persamaannya adalah kurva seperti ini ya. Nah, untuk mencarinya kan kita turunkan ya, untuk mencari titik maksimumnya ya. Titik puncaknya kan turunan dari delta G, diferensial dari delta G ini terhadap jaraknya ini dia harus sama dengan 0 saat dia R-nya adalah R kritis ya. Jadi turunannya itu sama dengan 0, nanti didapatnya saat R kritis. Jadi kita turunkan, kemudian hasilnya itu akan sama dengan 0 ya. Jadi turun ya. Nah, jadi turunannya sama dengan 0 itu didapat saat R-nya itu sama dengan R bintang atau kebalikannya ya. Nah, jadi kita turunkan delta G ini terhadap R seperti ini. Ini turun ke sini menjadi minus 4 VR kuadrat. Kemudian yang ini menjadi 8 VR gamma ya. Nah, ini R-nya ini sebenarnya sudah menjadi R bintang ya. Saat di sini sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa coret bagian ini dan ini, sehingga ini adalah tinggal R, yang ini tinggal gamma. Jadi saat R-nya sama dengan R kritis, itu adalah persamanya seperti ini ya. R-nya adalah 2 gamma dibagi dengan delta G volume atau delta G pengintiannya dikurangi dengan delta G strain-nya. Nah, jadi ini untuk mendapatkan persamaan untuk menentukan jari-jari kritisnya itu tergantung dari gamanya ini. Gamanya ini tadi kan sudah dibahas energi antarmukanya ya. Jadi semakin tinggi energi antarmukanya, jari-jari kritisnya itu kan jadi akan semakin tinggi ya, sehingga akan lebih sulit jika akan lebih sulit terjadinya pengintian homogen di sini. Jadi ini tadi pengaruh dari kita mempelajari antarmuka dan juga energi antarmukanya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan energi bariernya ya? Energi bariernya itu didapatkan saat delta G sama dengan delta G kritis itu kan saat R-nya itu adalah, jadi nilai ini saat didapatkan saat R bintang di sini ya. Jadi masukkan ke persamaan semula, delta G-nya adalah ini, R-nya itu diganti dengan R kritis di sini.
Ya, jadi penurunannya seperti ini ya. Ya pasti bisa lah ya. 2 pangkat 3 menjadi 8, gamma pangkat 3 ini menjadi kuadrat. VF pangkat 3 ya. Nah, ya ini menjadi pangkat 3, tapi dibagi dengan ini jadi kuadratnya. Jadi ini apa? Ini pangkat di atasnya, di bawahnya pangkat 3, kemudian dibagi yang bagian ini sehingga di bawahnya menjadi pangkat 2. Kemudian yang bawahnya adalah 8, ya ini 4V, kemudian ini jadi kuadrat ya, jadi 4 gamma pangkat 3, kemudian ini delta GV minus delta GS kuadrat. Ini jadi hanya tinggal memasukkan R bintang saja ke sini. Lalu setelah itu hanya tinggal disederhanakan persamaannya ya. Jadi seperti ini, jika dikalikan ya bisa jadi seperti ini ya, minus ininya menjadi minus 2/3, ininya menjadi 1. Ini kan 16 V gamma pangkat 3, ini sudah sesuai 1. Kemudian di sini jika dibagi 16 menjadi minus 2/3. Nah, minus 2/3 ini kan menjadi 1/3 ya. Nah, jadi 1/3 di sini dibagi 3, jadi 16 V gamma pangkat 3 dibagi dengan 3, delta GV minus delta GS kuadrat. Jadi ini persamaan atau energi energi barrier yang dibutuhkan untuk pembentukan inti kritis atau terjadinya pengintiannya. Nah, jadi dari sini juga sama, jadi dia tergantung dari 3 faktor ya. Ada gamma, energi antarmuka, kemudian delta G pengintiannya atau delta G volumenya, dan juga delta G strain-nya ya. Jadi strain-nya itu juga akan berpengaruh ya. Nah, jadi yang bagian bawahnya kan kebalikannya ya. Kalau ini semakin tinggi, dia akan delta G bintangnya akan semakin tinggi. Nah, jika yang bagiannya semakin tinggi ya, ininya akan semakin turun ya. Nah, jadi jika delta G ininya semakin tinggi, delta G pengintiannya semakin tinggi, itu akan lebih mudah terbentuknya inti kritis ya, atau pengintiannya akan lebih mudah. Kemudian ininya juga jika lebih rendah akan menjadi lebih mudah ya strain-nya itu. Nah, jadi sebentar. Ya, jadi ada di sini ya, yang diinginkan agar pengintiannya lebih mudah itu adalah nilai energi bariernya atau delta G bintangnya lebih rendah, dan juga jari-jari kritisnya itu lebih rendah. Kemudian delta GV juga disebut juga gaya dorong pengintiannya per satuan volume ya. Ya, mungkin langsung kita sebut saja ya, ini gaya dorong pengintiannya per satu volumenya. Jadi jika ini lebih besar, nanti nilai ini akan lebih kecil, sehingga nanti pengintiannya akan lebih mudah. Nah, tapi dari sini juga kita bisa melihat ini kan pengintian homogen ya. Ada syarat bahwa pengintian homogen atau delta G bintangnya kecil itu harus mempunyai energi bebas regangan delta GS ini dan juga energi antarmuka yang lebih kecil ya. Jadi ini semakin kecil, ini semakin rendah, ininya semakin kecil, berarti ininya berkurangnya sedikit ya. Sehingga jika ininya tinggi ya, ini juga akan lebih mudah untuk terjadinya pengintian. Nah, kalau melihat persyaratan ini ya berarti kita harus yang energi antarmukanya rendah dan juga bebas regangan, yaitu adalah endapan yang koheren ya. Terutama ya regangannya lebih sedikit ya. Nah, ini contohnya adalah partikel endapan gamma aksen atau Ni3Al dan juga
GP zone itu dapat mengintis secara homogen. Nah, jadi mudah atau apa yang disebut mengintis secara homogen itu berarti dia mudah mengendap atau mengintinya di dalam butiran ya. Tidak harus ada cacat-cacat agar dia lebih mudah menginti. Nah, jadi GP zone dan juga gamma aksen itu bisa mengintis secara homogen. Nah, kalau yang lainnya ya seperti yang GP2 zone itu kan endapannya tidak delta aksen ya. Itu dia tidak koheren ya. Sehingga pengintian secara homogen itu kan akan lebih sulit ya. Karena gamanya itu lebih tinggi. Terutama yang endapan inkoheren ini juga akan lebih sulit menginti karena gamanya juga lebih tinggi. Sehingga jika kita lihat energi bariernya ya, energi barrier untuk pembentukan ini theta yang stabil ya, itu lebih tinggi. Jadi jika ini adalah energi bebas alpha aksen dalam keadaan supersaturated, semakin ke bawah semakin rendah energi bebasnya berarti semakin stabil ya. Yang paling bawah itu adalah theta ini. Tapi untuk mencapai ke bawah ini dibutuhkan energi yang besar tadi ya. Delta G bintangnya itu dari alfa ke sini itu ya lebih besar karena di sini ada energi antarmuka yang lebih tinggi ya. Nah, ini contohnya gambarannya kira-kira seperti ini ya. Jadi energinya ini setelah dihitung ya seperti ini ya. Dari awal di sini ini adalah energi bariernya untuk membentuk sampai ke endapan fasa yang stabilnya. Nah, kemudian untuk dari gamma aksen ke GP zone ini karena dia kan endapannya koheren ya, sehingga nanti yang sebandingnya dengan energi antarmuka yang koheren ya, sehingga nanti dia energinya akan lebih rendah ya, ini ya. Ini yang sudah digambarkan di sini. Jadi energinya lebih rendah di sini. Kemudian dari sini untuk menjadi ke sini juga energinya lebih rendah seperti ini. Jadi energi kenapa terbentuk fasa transisi terlebih dahulu sebelum terbentuknya endapan yang stabilnya di sini, karena energi bariernya untuk pembentukan endapan transisi ini lebih rendah dibandingkan energi barier secara langsung dari alfa aksen menjadi theta ini. Nah, jadi akan lebih mudah dulu membentuk fasa-fasa transisi dari sini ke sini, kemudian ke sini ya, di mana nilainya juga lebih tinggi ya. Energi bariernya lebih rendah maksudnya dibandingkan yang ini lebih tinggi, ataupun dari sini ke sini juga pasti lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan yang ini, tapi lebih tinggi dibandingkan yang ini. Nah, jadi nanti akan dibahas mengenai kinetika pengintiannya ya, termasuk ke ya sebelum ke kinetikanya ke pengaruh temperatur agingnya ya, karena di sini kan dia tidak terlihat pengaruh temperaturnya ya, hanya melihat dari energi antarmuka kemudian regangannya. Nah, ininya itu nilai ini akan berpengaruh terhadap temperaturnya ini nanti. Gaya dorong pengendapan persatuan volumenya. Karena kan jika ininya semakin besar ya proses gaya dorongnya semakin besar ya proses pengintiannya juga akan semakin mudah. Ya, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Saya stop dulu ya.